Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Rahayu semuanya. Rahayu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Kayaknya ada yang tidak hadir ya hari ini. Banyak. Siapa saja yang nggak hadir hari ini? Ika, Yo, Arjono, Rono, Samio, Lukman, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, kendalanya apa ya? Nggak ada konfirmasi gitu? Ika sakit katanya. Oh, ya udah. Mudah-mudahan kedepannya makin ramai ya kelasnya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya salah satu dari kalian memimpin doa. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap untuk pelajaran hari ini? Kayak lemas ku tengok. Belum sarapan tadi pagi? Belum, Pak. Waduh, harusnya kalau berangkat sekolah itu sarapan dulu. Biar nanti nggak pingsan di sekolah pas belajar. Saya mules, Pak, kalau sarapan, Pak. Waduh, itu penyakitnya langka itu sepertinya. Makanya saya nggak pernah sarapan. Baik, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita yang minggu lalu tentang larangan dan kewajiban yang Bapak sampaikan? Yaitu tentang pengertian larangan-larangan, larangan yang ada di lingkungan sekolah, di rumah. Ada yang masih ingat nggak? Coba sebutkan larangan yang ada di rumah kalian masing-masing. Tidak boleh melawan orang tua, Pak. Nah, itu salah satunya. Kalau di sekolah? Nggak boleh merokok. Tidak boleh berantem. Nah, betul. Masih ingat rupanya masing-masing ya? Oh, udah tahu gimana caranya menghindari larangan-larangan tersebut? Gimana, Pak? Oke, maka hari ini kita akan mempelajari bagaimana menghindari pengendalian diri kita terhadap larangan-larangan. Baik, hari ini kita akan masuk pada tema pembelajaran kita, yaitu pengendalian diri terhadap larangan yang ada di lingkungan kita masing-masing, baik itu di sekolah maupun di keluarga kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami pengendalian diri terhadap larangan-larangan yang terdapat di lingkungan keluarga, teman, guru, dan lingkungan sekitar kita. Ada yang tahu apa itu pengendalian diri? Menjauhi, Pak. Menjauhi apa? Larangan. Menjauhi larangan. Itu kayak menahan nafsu enggak sih, Pak? Boleh, menahan nafsu untuk apa ini? Makan. Makan. Untuk tidak melakukan hal yang jahat, Pak. Apa? Ah, ya betul. Dari contoh. Bisa juga pengendalian diri terhadap emosional, tindakan-tindakan yang dapat merugikan teman kita atau orang lain yang berada di sekitar kita. Baik, untuk pengendalian diri itu ialah kemampuan kita atau kemampuan setiap individu untuk mengatur pola pikir, emosi dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang atau menyesuaikan diri dengan norma atau aturan yang berlaku di lingkungan sosial kita. Baik, di sini Bapak akan menyiapkan satu materi untuk anak-anak supaya bisa menganalisa ya nantinya. Bagaimana larangan dan pengendalian diri kita terhadap larangan yang ada di sekitar kita. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ada yang bisa nebak gambar yang pertama itu apa? Pisau marah. Marah, ngambek,
Minta uang. Cewek ngambek. Sombong. Cewek ngambekan. Iya betul, dari semua itu dari kajian kita masing-masing mungkin itu adalah gambar ngambek, merajuk. Tapi kalau sombong kayaknya enggak ya. Mungkin bisa jadi. Nah ini adalah salah satu apa? Oh kalau wanita. Ngambekan kalau Nah kalau untuk gambar kedua ada yang bisa nebak itu apa? Ambil makan, Pak. Mencuri, Pak. Nah lebih tepatnya mencuri. Itu adalah kelakuan kalian masing-masing kan? Tidak, Pak. Itu yang biasa itu di kantin, Pak. Kami anak saleh, Pak. Ini adalah contoh larangan-larangan yang ada di sekitar kita. Gambar satu menunjukkan ngambek. Nah, ini sering dilakukan kalian kan di rumah ketika disuruh nyuci piring, merajuk. Disuruh lipat kain, merajuk. Suruh mandi nggak mau. Sama halnya yang gambar yang kedua, bahwasanya tanpa meminta kalian sudah mengambil, itu namanya mencuri. Mencuri termasuk perbuatan dosa atau tidak? Kalau dalam keadaan lapar kalau curi nggak apa-apa kan, Pak, daripada mati. Mencuri dalam keadaan lapar nggak apa-apa kan? Tapi kalau keadaannya di dalam rumah sepertinya tidak perlu mencuri ya, lebih baik meminta. Itu adalah salah satu Kasih, Pak. aturan yang ada di rumah kita masing-masing. Ini adalah contoh pengendalian diri yang harus anak-anak pahami di lingkungan sosial, baik itu di rumah dan di sekolah. Kalau pengendalian di sekolah, pengendalian diri di sekolah contohnya apa yang dapat kalian lakukan? Tidak menyontek, Pak. Tidak menyontek itu sebuah kewajiban atau Itu kayak pengendalian diri nggak sih, Pak, agar tidak melakukan hal yang salah. Kan menyontek kan dilarang, Pak. Tidak seperti Frankie. Nah, betul. Apa saya? Kamu bisa dengar saya ya. Yang namanya larangan adalah hal yang merugikan orang lain. Nah, yang merugikan orang lain tentunya perbuatan dosa. Nah, itu adalah salah satu contoh hal yang harus kita kendalikan di dalam diri kita masing-masing agar tidak merugikan orang lain. Maka kita belajar untuk mendewasakan diri, mengendalikan diri terhadap hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Oke, selanjutnya apakah anak-anak sudah paham sampai di sini apa itu pengendalian diri? Paham, Pak? Baik, untuk ngetes apakah kalian paham atau tidak, di sini Bapak akan memberikan sebuah teks bacaan. Nah, kalian akan bentuk 3 kelompok ya. Praktek enggak? Praktek sendiri. Enggak, ini memahami apa itu sebenarnya pengendalian diri terhadap diri kalian masing-masing. Kelompok 1 yang mana ini? Oke, Bapak beri waktu 5 menit ya anak-anak. Silakan baca, pahami. Nanti akan Bapak berikan pertanyaan terhadap masing-masing kelompok. Baca, pahami, dan nanti Bapak akan memberikan pertanyaan tentang bacaan tersebut. Waktu Bapak berikan 5 menit. jangan mudah marah. Sudah anak-anak? Di belakang ada pertanyaan, nanti itu yang aku tanyakan. Sudah anak-anak? Baik, waktunya sudah habis ya.
Bapak akan bertanya kepada kelompok 1. Dari bacaan yang kalian pahami, coba simpulkan sikap apa saja yang ada ditunjukkan dalam bacaan tersebut. Kelompok Hayuni, apa? Bentar, Pak. Ya, coba simpulkan. Sikap apa saja yang ditunjukkan pada bacaan tersebut? Coba yang lebih kuat, ya. Kelompok Evita apa? Mudah marah, Ya. mau minta maaf, Terus? kemudian memaafkan orang lain, Nah, betul. kemudian sabar, terus Ada lagi? bijaksana, bijak. Oke. Semuanya itu betul ya. Dari situ kita belajar bahwasanya sikap mudah marah itu adalah salah satu sikap yang ditunjukkan pada gambar bacaan tersebut. Berarti kelompok Vita udah paham ya apa saja sikap yang ditunjukkan pada bacaan tersebut? Paham, Pak? Oke, selanjutnya kelompok 3. Dari bacaan tersebut, bagaimana cara kamu supaya terhindar dari larangan-larangan yang ada pada bacaan tersebut? Harus sabar, Pak. Jangan buru-buru marah. Barangkali ada penjelasan lain, Pak. Seperti anak ini kan mungkin masih kecil ya, Pak. Jadi belum paham. Tapi yang bisa kelompok kami ambil, walaupun masih kecil, anak ini mau minta maaf, Pak. Tinggal baca. Akhirnya dengan anak ini minta maaf, bapaknya yang tadinya mau marah jadi tidak jadi, Pak, karena melihat anaknya tulus meminta maaf, Pak. Ya, berarti dapat disimpulkan bahwasanya di dalam perbuatan kita yang salah, ada baiknya kita meminta maaf dahulu. Baik. Untuk kelompok yang terakhir, yang tadi nggak ada jawabannya, kali ini harus ada. Setelah kamu tahu cara menghindari sikap-sikap yang ada pada bacaan, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan melakukannya lagi? Coba deskripsikan dari kelompok terakhir. Setelah memahami dampak dari sikap mudah marah, kami akan berusaha untuk tidak melakukannya lagi karena kemarahan itu hanya akan membuat pertikaian. Terus kata-kata yang diucapkan ketika marah itu bisa melukai perasaan orang lain, seperti lubang paku di pagar yang tidak bisa kembali seperti semula. Begitu juga luka yang disebabkan oleh kata-kata kasar. Kemudian mengendalikan emosi itu merupakan keterampilan yang penting yang harus dilatih, Pak. Baik, semua yang kalian sampaikan adalah betul. Dari bacaan tersebut kita belajar memahami bahwasanya emosi hanya akan menyusahkan diri kita sendiri, melukai perasaan orang lain, dan juga tentunya hal itu akan membekas pada diri setiap orang karena melalui kata-kata kasar yang kita keluarkan ketika emosi, perlakuan fisik, dan mungkin bisa merugikan orang lain juga. Nah, dari sini apakah anak-anak sudah lebih paham apa itu pengendalian diri terhadap larangan-larangan yang ada di sekitar kita? Coba simpulkan salah satu dari kalian, apa yang bisa kalian dapat tentang pelajaran hari ini? Prengki, coba. Ayo, Pak. Andri? Mengendalikan diri untuk tidak berbuat hal-hal yang negatif, karena perbuatan yang kita perbuat nantinya akan kembali ke diri kita, Pak. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Andri. Baik. Sebenarnya pengendalian diri itu adalah salah satu hal untuk mendewasakan kita terhadap
perilaku-perilaku kita setiap hari. Pengendalian diri itu penting untuk menjaga nilai-nilai dan norma yang ada di kehidupan kita sehari-harinya. Baik, di sini dapat kita simpulkan, dengan mengendalikan diri, kita tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, tetapi juga membentuk karakter yang bertanggung jawab dan matang secara emosional. Ini adalah fondasi penting dalam menjalani kehidupan yang bermakna dan produktif. Sudah dapat pahami anak-anak? Sudah, Pak. Dari sini ada yang mau ditanyakan terhadap materi kita hari ini? Semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, Bapak akan memberikan pekerjaan rumah untuk kalian. Gampang kok. Ini untuk membuktikan bahwasanya kalian memang sudah benar-benar paham terhadap pengendalian diri itu. Jadi di sini Bapak meminta kalian catat selama 1 minggu ini pengendalian diri apa saja yang kalian lakukan. Nah, setelah kalian catat, tolong ditandatangani oleh orang tua kalian sebagai bukti ya. Minggu depan kita kumpulkan. Sudah? Mengerti? Oke, Pak. Baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Ketua kelasnya? Baik, teman-teman, kita telah selesai mengikuti pembelajaran Bapak Guru. Marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelasnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.